Nah sekarang ketika di Bible kalian ada kata menyesal, apa yang bisa menjelaskan kata menyesal itu? Jangan pakai asumsi, pakai data. Karena ayat-ayat Loh, mutasyabih dan ayat Muhammad itu terdapat dalam Al-Quran. Jadi ayat dengan ayat yang menjelaskan. Nah sekarang kata menyesal itu diterjemahkan atau diartikan apa gitu? Apa yang bisa menjelaskan kata menyesal ini bahwa ini bukan menyesal seperti manusia yang menyesal, sifat manusia yang menyesal. jadi kan Coba tadi coba ambil kutipkan ayat dari Bible yang bisa menjelaskan tadi kan kata menyesal itu maksudnya apa gitu. Oke. kekurangan bahasa Indonesia dalam menerjemahkan bahasa asli Alkitab itulah di situ kekurangannya. Itu kan kalau di dalam bahasa asli Ibrani itu kan itu namanya Naham. Itu jadi sebenarnya tuh karena kekurangan bahasa Indonesia kita itu begitu banyak yang Kejadian 6 berapa sih? 6 ayat 6. Oke, oke. Jadi itu kan di dalam terjemahan itu. Jadi begini, ternyata setelah saya baca sejarah itu, setelah tadi malam saya dikasih itu ya, pekerjaan rumah itu. Ternyata bahasa Alkitab di Indonesia pertama kali diterjemahkan itu oleh teman-teman Islam yang apa namanya, yang kebetulan SDM-nya lebih di waktu zaman dulu ya, SDM-nya lebih maju daripada kami yang Kristen yang belum bisa menerjemahkan. Jadi dibantu oleh teman-teman Islam menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu pertama kali. Zaman dulu kita masih pakai bahasa Melayu, jadi ya disitulah kekurangannya. Kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang menerjemahkan waktu itu pertama kali, karena memang kosakata bahasa Indonesia itu tidak sama dengan sangat ini ya, sangat tidak mendukung. Kalau dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia itu zaman dulu kita nggak pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Melayu. Jadi mereka menerjemahkannya dengan merasa bersalah. Jadi seolah-olah itu Tuhan merasa bersalah. Padahal itu Naham itu kalau diartikan sekarang itu Tuhan menyesal itu diartikan sekarang itu merasa bersalah. Jadi analoginya begini. Contoh beberapa waktu lalu itu Jokowi jalan-jalan ke Lampung tuh. Kok tiba-tiba di Lampung tuh Jokowi sudah 10 tahun, kok tiba-tiba di Lampung tuh jalan masih rusak gitu. Jadi seolah-olah tuh tuduhannya tuh Jokowi kok menyesal selama 10 tahun saya jadi presiden kok jalan masih rusak gitu. Padahal kan ada Jokowi nggak pernah bilang gitu, Pak. Iya, saya analogikan. Jadi bukan merasa bukan menyesal. Sebenarnya dia bisa dia hanya menyesal saja, merasa menyesal kok saya sudah 10 tahun kok jalan masih rusak gitu. Berarti saya gagal. Itu kan tadi malam tuduhannya kan begitu. Tuhannya orang Kristen gagal menciptakan manusia gitu. Nggak ada, saya Jadi itu tuduh sebenarnya itu. Saya suruh Bapak baca sendiri. bukan menyesal, tapi hanya merasa bersalah. Itu sebenarnya itu kalau yang paling baik itu diterjemahkan tuh merasa bersalah, bukan menyesal gitu. Halo, Bapak. Ini Pak, Bu Aidil, boleh suaranya dibereskan dulu kan? Noise sekali loh. Ini di luar rumah kayaknya. Iya, Teh di Aidil jalan ke tempat yang ini, yang sepi dulu. Noise-nya parah banget, gede banget. Suara motornya Jadi Pak. dibantahnya itu. Jadi mungkin seperti itu yang Oke, bisa oke. saya Ya, jelaskan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ini ya, yang dibantah itu mengenai Tuhannya gagal, bukan Tuhannya menyesal ya. Kalau Tuhannya menyesal itu diamini. Bukan begitu, bukan. Bukan Itu juga. kan di Aduh, dalam salah juga kejadian gua. yang begini, di dalam kejadian 6 ayat 6 itu kan di situ tertulis bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia. Jadi tuduhan yang tadi malam dituduhkan ke saya itu kan, loh kok Tuhan kamu menyesal sih
kan seperti itu. Jadi saya mau jawab begini, saya mau jawab bahwa itu kan kata naham itu, menyesal itu dalam Ibrani itu naham, itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menyesal. Harusnya? Itu sebenarnya harusnya merasa bersalah. Jadi seolah-olah bukan menyesal tapi Iya, Tuhan merasa makanya bersalah. ya Lah, menyesal itu bukannya sinonim merasa bersalah, beda ya? begini. Makanya itu tadi saya analogikan Jokowi. Makanya saya analogikan begini. Jokowi beberapa waktu lalu dia ke Lampung tuh. Sudah 10 tahun dia menjabat sebagai presiden. 10 tahun dia menjabat kok di Lampung jalan masih ada yang rusak. Itu bukan berarti dia menyesal 10 tahun saya menyesal saya gagal, bukan. Tapi dia hanya hanya merasa bersalah saja. Dia merasa bersalah bahwa kok di sini kan ada pemimpin yang lain kok tidak mampu menyelesaikan masalah jalan. Jadi seolah-olah bukan berarti dia gagal dalam kepemimpinan sebagai presiden, tidak. Tapi dia hanya merasa menyesalkan, Bersalah. bukan merasa bersalah, tapi gimana ya, menyayangkan, begitu ya. Coba kita lihat kejadian 6. Dalam bahasa Ibrani itu, itulah saya bilang kelemahan bahasa Indonesia ini, itu di situ. Jadi kembali ke konteks awal, ke pengertian awal di kosakatanya Ibrani. Ini kan itu, kita tinggal buka nih, my brethren, nih Naham. Konkordasinya Ya, Naham, 5162 kan? Naham itu. Nah, Naham, dia kata kerja. Nah, ini definitionnya. Mana dia? Oi, sinyal. Nah, itu. To be sorry. Iya. To be sorry kan Begini loh. menyesal. Makanya begini. Iya. Makanya itu Melayu. Begitu. Jadi itulah kekurangannya bahasa Indonesia di situ. Makanya Ya udah, coba gini deh. diterjemahkan dulu. Kita satu kalimat deh kejadian 66. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ini. Bahwa ya, jadi dia menyesal karena dia menciptakan manusia di bumi gitulah. Gitu nggak sih pengertiannya? Iya, makanya itu tadi saya jelaskan, bukan menyesal. Jadi seolah-olah tadi malam tuh seolah-olah gagal gitu, seolah-olah gagal. Sebenarnya tidak, hanya menyayangkan saja itu. Menyayangkan ciptaannya Sebenarnya gagal gitu ya. Bukan gagal itu, makanya tadi Tadi bilang saya sampaikan gagal. lagi. Gua Bukan. ulang gagal, Bukan. dibilang bukan gagal. Apa Tidak, maunya apa? Tidak. Makanya Anda jangan potong-potong. Dengarin dulu penjelasan saya. Kalau saya jelaskan tadi, kalau Anda dengarin fokus dan tidak potong-potong, itu sebenarnya Anda bisa nangkap. Cuman Anda tidak fokus. Ya udah diulang lalu coba. potong-potong. Enggak, posisinya gini soalnya Etania. Ketika gua mengulang apa yang Etania ucapkan, Etania malah menyalahkan. Padahal Ya, gua hanya mengulang. Anda mempelintir. Anda mempelintir. Ya coba diulang. Ya, jadi begini. Itu bahasa Ibrani naham itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu seharusnya itu menyayangkan. Mungkin kalau yang lebih dekat itu Kecewa. bukan gagal, bukan menyesal ya, bukan Kecewa gagal, gimana atau kalau bukan- kecewa? Enggak, tidak. Menyayangkan itu yang saya katakan adalah menyayangkan. Bukan bersalah atau menyesal atau gagal, tidak, tapi Oke. menyayangkan. Oke. Itu yang saya katakan. Jadi Anda fokus. Jadi itu saya bilang bahwa kekurangan bahasa Indonesia kita, kosakata bahasa Indonesia itu sangat kurang gitu, sangat kurang kalau dibandingkan dengan bahasa Ibrani. Karena dalam bahasa Ibrani naham itu tidak bisa di-translate ke bahasa Indonesia. Nah, kata naham yang Anda tunjukkan tadi itu tidak bisa hari ini tidak bisa di-translate ke bahasa Indonesia. Makanya teman-teman Muslim waktu itu membantu menerjemahkan itu, kata yang paling dekat dengan naham itu apa. Makanya di waktu itu mereka
mentranslate-nya dengan kata menyesalah. Jadi seolah-olah kalau sekarang kita artikan, oh berarti Tuhannya orang Kristen gagal, gitu. Padahal tidak. Itu karena kekurangan kosakata bahasa Indonesia itu sangat kurang. Tidak sama dengan bahasa Ibrani itu yang tadi bersinggungan juga dengan itu yang saya bilang tadi, yang saya singgung tentang Yesus, katanya Yesus menikah atau nanti itu soal itu nanti dulu. Jadi tadi kan pertama etannya bilang merasa bersalah direvisi lagi jadi menyayangkan. Itu sudah clear. Jangan Anda pelintir lagi. Saya sudah jelaskan itu. Tadi pertama orang-orang juga dengar kok. Pertamanya tadi etannya bilang harusnya merasa bersalah. Yang terakhir kali saya sudah jelaskan itu. Nggak usah Anda kembali lagi, Anda pelintir lagi. Bukan tadi Anda yang ngomong. Oke, sekarang menyayangkan ya. Oke, sekarang kita lihat ke kata-katanya. Kejadian 66. Maka Tuhan menyayangkan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Gitu. Iya, saya sudah tegaskan tadi bahwa kosakata bahasa Indonesia kita sangat kurang. Iya. Gimana jadi menyayangkan pas nggak? Bagaimana? Maka Tuhan menyayangkan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Ya, begini. Makanya begini ya. Saya tadi analogikan Jokowi itu sudah 10 tahun menjabat sebagai presiden. Ya. Oke. Nah, beberapa waktu lalu dia ke Lampung tuh. Kok jalan di Lampung tuh saya sudah 10 tahun kok jalan di Lampung masih rusak, masih ada yang rusak gitu. Ini jalan provinsi. Oh, siap. Jadi seolah-olah. Jadi gini ya. Seolah-olah bilang dia gagal, padahal kan dia tidak gagal. Enggak, dia nggak gagal. Jadi kayak gini. Itulah makanya itu. Maka Jokowi menyayangkan bahwa Ia telah menjadikan jalan di Lampung gitu. Bukan, itu Anda belajar bahasa Indonesia di mana? Udah. Anda belajar bahasa Indonesia dari perjanjian lama. Kan begitu. Anda kelihatan bodoh kalau gitu. Ya tadi soalnya Anda memelintir itu bahasa Anda sendiri itu tadi itu. Iya, nggak boleh tuh. Kau memelintir aja. Katanya Jokowi menyayangkan jalan di Lampung masih rusak kan gitu. Terus? Ya kan? Ya itulah. Maka Jokowi menyayangkan bahwa Ia telah menjadikan jalan di Lampung kan gitu. Sayang aja kalau bahasa tunggu. Ada Kristen lain nggak? Biar jangan monoton. Ini Bu Aidil dari Islam atau Kristen? Atau manusia bodoh? Soalnya posisinya di sini. Manusia bodoh apa nih manusia bodoh? Manusia bodoh biasanya tungtung dong, karena menurut Malikil semua tungtung pasti bodoh. Ini dia apa suaranya jelek? Kan di sini tuh ada konteksnya gitu. Misalnya kita baca pakai yang tertulis aja dulu ya. Maka menyesalah Tuhan. Nah, menyesalnya tuh apa gitu kan belum beres tuh. Menyesalah Tuhan. Oke, Tuhannya menyesal karena apa? Karena Ia telah menciptakan manusia di bumi. Jadi Dia menciptakan manusia, Dia menyesal. Gitu loh. Iya. Kecuali Jokowi gini, Jokowi udah perbaiki jalan Lampung. Rupanya jalannya nggak bagus. Nah, Jokowi menyesal, aduh, kenapa lah aku buat jalannya seperti itu. Ini kan Jokowi nggak gitu ngapain. Jokowi dari awal memang nggak ngapa-ngapain, beda sama Tuhan. Dia udah buat sesuatu. Beginilah. Ya, kita ini manusia diciptakan punya akal. Jelaskan. Iya, tapi tolong lebih cepat, Pak, supaya yang lain kebagian. Kasihan nih manusia bodoh. Iya. Terus ada Bu Aidil juga. Itu kok diam saja makanya. Pertanyaannya, Bang. Oke, lanjut. Jadi begini, saudara-saudara. Ayatnya tadi kan Allah menyesal karena telah menciptakan manusia dan memilukan hatinya. Itu sebenarnya di Alkitab itu banyak kata-kata metafora yang tidak bisa terjemahkan dengan cara langsung gitu loh. Banyak hiperbola, istilahnya kata-kata hiasan yang Waduh, hiperbola juga, Bang.
Ada nyata. hiperbola juga. Begini, itu kan ayat lanjutannya sehingga memilukan hatinya. Bayangkan aja, tidak mungkin dong lah yang maha besar, maha kuasa, mempunyai hati yang bisa dilukan gitu loh. Bisa disakiti kan gitu. Itu kan ucapan manusia aja, banyak metafora. Sama seperti Al-Quran begini. Hai iblis, apa ya? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang sudah kubuat dengan kedua tanganku? Katanya kan. Jadi Anda percaya bahwa Allah itu punya dua tangan gitu? Kan ada juga di Al-Quran juga kan banyak juga bahasa-bahasa metafora. Jadi nggak bisa diartikan secara langsung gitu. Sedangkan kalau kita bilang pohon yang dipetik Adam dan Hawa itu pun pohon itu pun sebetulnya kata-kata hiasan. Kita nggak bisa mengartikan langsung bahwa itu pohon nyata. Soalnya di ayat lain banyak juga ada yang dikatakan pohon kehidupan. Kan bermacam-macam seperti itu jawabannya. Jadi itu masalah apa metafora aja itu. Nggak, jangan boleh diartikan secara nyata gitu. Ya, silakan Kores atau Kingpin. Ada sanggahan nggak? Aku nggak ada suara soalnya. Halo Itu Kingpin. tidak bisa Ya. diartikan memang dari bahasa Ibrani langsung ke bahasa Indonesia, itu tidak bisa. Itu tadi saya katakan bahwa kami berterima kasih bahwa waktu itu cendekiawan Muslim mau membantu menerjemahkan bahasa Alkitab Ibrani ke bahasa Melayu waktu itu. Waktu itu kita belum pakai bahasa Indonesia, jadi mereka membantu, teman-teman cendekiawan Muslim membantu, karena memang SDM Iya, teman-teman boleh. Kristen Mungkin waktu itu langsung belum dari ada. Kingpin, silakan. Ada mau disanggah atau setuju? Iya, jadi gini aja, memang ada diucapkan dalam perumpamaan. Toh kalaupun itu perumpamaan, ya, menyesal itu, silakan jelaskan gitu. Kalau saya sih sebenarnya simple gitu. Kalau ada yang memang nggak bisa jelaskan, kita nggak mampu, ya kan? Kenapa nggak cari yang mudah dipahami? Apa itu Al-Quran ini? Gitu. Walaupun dalam bahasa sastra yang tinggi, tapi secara gradual ya, bertahap itu nanti itu akan dijelaskan gitu. Dan kita tuh akan dapat pemahaman gitu. Tanpa perlu kita sama dengan semua orang. Nah kalau dibilang Tuhan itu menyesal ya gimana? Pun itu kan dia kan maha kuasa, nggak mungkin dia menyesal itu. Menyesal itu salah satu tanda dari kelemahan gitu. Nggak mungkin Tuhan itu lemah, kan gitu. Ya, itu aja. Ya. Ya itu nanti kembali lagi ke analoginya host tadi itu, bahwa Anda belum jalan-jalan ke pantai di Maluku, Anda sudah bilang di pantai Jakarta tuh bagus itu. Jadi seperti itu kalau saya nangkapnya si Bang siapa ini, KNGP ini. Ya itu nggak bisa dibaca cara kiasan pun nggak bisa juga, apalagi dibaca secara literal gitu. Jadi Udah ada yang cuma benar dua gini aja kesempatan. Bang Kopi, yang benar itu Tuhan yang disembah mungkin salah gitu. Coba cari Tuhan yang lain, seperti yang tadi saya bilang gitu kan, pelajari Tuhan yang lain. Mana tahu yang lain yang benar gitu. Rupanya selama ini saya salah gitu kan. Dulu orang semua gitu juga tuh. Orang kayak kata dalam tempurung gitu kan, merasa bahwa tempat dia itu udah yang paling benar, paling bagus gitu kan. Begitu dia lihat dunia, wah ternyata selama ini saya salah. Ini yang kita harapkan dari teman-teman, ya bukan hanya dari Kristen tapi Muslim juga gitu. Cobalah buka mata, ya liatin, pelajari bagus-bagus gitu. Jadi jangan beragama itu cuman hasil warisan gitu. Orang tua saya kasih agama apa, ya udah saya terima, enggak. Cobalah kalian pelajari betul-betul tuh. Monoton Di aja Hindu ya seperti gitu, apa, monoton ya. di Islam gimana. Ya jangan monoton bang, jangan monoton gitu. Hidup itu cuma sekali, jangan sampai salah pilih. Ya. Hidup itu cuma sekali bang, pastikan. Ya, ini saran saya bagi teman-teman. Oke, mungkin ada mau disampaikan dari Bu Aidil. Dari tadi sudah nggak sabar nampaknya nih. Halo Bu Aidil. Oke, manusia bodoh, ada yang mau disampaikan? Dan assalamualaikum buat Bang Anas. Hanya aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. manusia bodoh. Assalamualaikum. Baca bang.
Maaf Pak, alah dokter Akal baru gabung juga, tapi Ana dengar-dengar dari bawah ya tentang masalah Tuhan yang menyesal. Artinya saya cuma bisa beri komentar gini, tidak akan mungkin yang namanya Tuhan atau yang dituhankan atau sesuatu yang disembah memiliki sifat kemanusiaan dan penyesalan atau apalah mau diambil dari kata terjemahan Indonesia untuk pendekatan itu sangatlah tidak bagus untuk disematkan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa dengan kata-kata yang itu atau sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Seperti itu. Jadi kalau disematkan kepada Sang Pencipta dengan sifat-sifat makhluk, itu sesuatu yang menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat bodoh. Menganggap Maha Kuasa tetapi memiliki sifat kekurangan. Itu aja yang bisa saya tangkap dari apa yang saya dengar dari bawah tadi. Oke, yang lain silakan. Ini kita lagi butuh opini yang agak-agak nih, agak. Boleh saya ngasih sedikit ini tanggapan? Silakan Bang Kiki. Tadi dengar juga terkait penafsiran dari manusia bodoh ya, apa ya tadi ya, Kang manusia bodoh ya, terkait Bang Kopi Tuhan. Petania. Kopi. Oh ya, terkait Tuhan menyesal. Memang di Al-Quran juga ada ayat-ayat mutasyabihat mengenai ayat-ayat yang sulit dipahami gitu ya. Misalnya Tuhan memiliki tangan, atau Tuhan berlari gitu, atau Tuhan lupa, itu ada tuh ayatnya begitu. Tapi perlu diingat bahwa ketika ayat-ayat mutasyabihat di Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan makna yang kesempurnaan. Jadi misalnya Tuhan lupa itu maknanya dimaknai sebagai makna yang Tuhan membiarkan mereka gitu. Tuhan tidak menghiraukan mereka, itu maknanya bisa makna lupa. Tapi kalau makna menyesal, apakah bisa dimaknai lain yang bisa memaknai bahwa Tuhan itu maha sempurna? Ini kan perlu dijelaskan gitu ya dari pihak yang memiliki kitab tersebut gitu. Apakah makna menyesal itu bisa dimaknai kesempurnaan bagi Tuhan? Gitu. Boleh mungkin dijelaskan dari pihak Kristen. Tunggu bentar, minta waktu sedikit saja, tambahan sedikit saja buat Bang Kiki. Ya. Ya, saya ingat ya kalau bicara tentang ayat-ayat mutasyabihat itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu dikembalikan kepada Allah, dan yang bisa menjelaskan ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat muhkam. Jadi betul. ketika mendapati ayat-ayat mutasyabih, maka kembali ke ayat-ayat muhkam. Betul. Itu maksudnya. Saya setuju. Ya. Nah, jadi ayat-ayat muhkam yang akan menjelaskan ayat mutasyabih. Iya betul. Saya setuju dengan itu. Maksud saya menjelaskan takwil dari ulama ya, itu ada takwilnya masalah. Itu diarahkan ke ayat-ayat muhkamat. Iya, betul Bang. Saya cuman mempertegas saja. Iya betul. Iya. Nah, ini saya pengen tanya ke pihak Kristen, ketika ada ayat mengenai Tuhan menyesal, apakah maknanya itu bisa disempurnakan? Itu artinya apakah ini bisa dimaknai, oh Tuhan sebenarnya sempurna, ini maknanya seperti ini, apakah begitu? Karena di Islam itu ayat-ayat mutasyabihat yang bisa ditakwil dengan ayat muhkamat, bahwa itu maknanya itu masih kesempurnaan kok, masih enggak ada masalah gitu. Nah, kalau di Kristen apakah menyesal itu bisa dimaknai kesempurnaan atau tidak gitu? Boleh dijelaskan? Sama saja sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama saja. Saya juga memahami kalau teman-teman Muslim punya ayat yang contohnya tadi. Enggak. Mas, tadi pertanyaannya bukan itu Bang Etanea. Kasih saya kesempatan, saya jelaskan. Masalahnya saya tidak akan masuk ke melebar Al-Quran. gitu. Enggak, maksudnya gini. Saya tidak akan masuk ke Al-Quran. Enggak bisa dijelaskan yang gampang nggak? Kan tadi dibilang kalau di Islam arti sebenarnya seperti ini nih, maksudnya. Artinya itu apa gitu? Ya, udah gitu aja. Begini, itu yang saya tegaskan tadi di awal, bahwa kekurangan kosakata bahasa Indonesia itu direvisi, sangat Bang. kurang kalau Itu dibandingkan udah dengan TB2 loh. bahasa Ibrani. Alkitab sudah TB2 loh Bang. Yang TB2 tuh yang nerjemahkan kalian sendiri loh. Begini, itu mereka terjemahkan ke bahasa yang paling dekat dan bisa dipahami. Permisi Yang Bang. paling dekat dan bisa dipahami. Begitu. Jadi itu jawaban yang bisa saya sampaikan adalah itu, bahwa
untuk kata naham yang tadi, yang bahasa asli naham yang dalam bahasa Ibrani itu, untuk diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia itu tidak ada katanya. Tidak ada, Oke, tidak ada tidak ada artinya. katanya. Oke, Tidak udahlah. bisa diartikan. Ya, siap. Tidak bisa diartikan. Biar cepat, Bang. Iya, Ya, itu. soalnya muter-muter Gitu. terus. Ini ada Abdon segala rupa, mana tahu bisa membantu Abdon segala rupa. Gini, oke, makasih. Gini, jadi kalau Tuhan itu dia segalanya. Kalau kata menyesal, jangankan menyesal, dia murka. Tuhan itu bisa murka. Jadi Iyalah. apa bedanya murka dengan menyesal? Kalau dia murka Beda berarti dia gini dulu, tunggu dulu, jangan dipotong. Kalau dia murka akan ciptaannya, kenapa diciptakan? Kan begitu lagi baliknya pertanyaan ini tentang menyesal. Nah, Oh, enggak, karena kita udah pergi. gini loh. Dalam arti menyesal di sini itu penampakan seperti Yesus, dia bisa sedih, dia bisa lapar, ya oke. Tetapi Anda lupa, Anda nggak menerangkan tentang mujizatnya, tentang kuasanya. Kenapa Anda heran? Nah, ketika Anda merasakan lapar dan Tuhan juga bisa merasakan itu, kan begitu. Kata menyesal di sini sama saja dengan murka. Apa bedanya menyesal dengan murka atau bahasa kesal? Menyesal, murka. Apa bedanya? Beda. Bagi saya beda, bagi kamu kalau nggak beda ya susah juga. Begini, kalau Coba jelaskan Abdon, apa itu murka? murka itu kan dia amarahnya. Semua dunia ini dilenyapkan. Marahnya kenapa? Loh, karena dosa-dosamu, kiamat. Ya karena free will kamu. Loh, bukan di Quran kamu juga tertulis petanda hari kiamat itu siapa Gini. yang datang? Kenapa harus Begini. kiamat? Tunggu dulu, jangan dipotong dulu, nanti kasih waktu. Kenapa harus ada terjadi kiamat? Ayo. Jangan ke Kenapa Islam. Biar kalau Islam biar nanti Islam yang menjelaskan. Anda jelaskan saja Bukan. tentang masalah Anda kan bicara- menyesal itu Anda dalam kan Bible Anda. bicara- Gini loh, Anda kan bicara tentang kitab, ya kan, Alkitab. Saya bicarakan tentang Quran, Anda jangan juga alergi dong. Jadi kalau kata-kata kawan tadi, ada kata lupa, ada tangan, terus kamu tangan itu Jangan kamu alergi, betul. katakan apa? Setuju. Kan begitu. Nah, kata menyesal itu Tuhan Setuju. itu segala Jangan alergi. kuasa. Tuhan itu segala kuasa. Jadi hanya kamu yang sedikit bertentangan dengan kata menyesal karena logikamu Tuhan itu kok menyesal, Tuhan itu kok pemarah. Begini, Kan Pak begitu. Abdon. Maksudnya kan gini, ketika kalian mengatakan bahwa Tuhan punya tangan, punya ini, punya itu, punya ini, ayat-ayat mutasyabih, kami menjawab bahwa ayat-ayat mutasyabih itu yang bisa menjelaskan itu adalah ayat-ayat Muhammad. Kan gitu. Nah sekarang ketika di Bible kalian ada kata menyesal, apa yang bisa menjelaskan kata menyesal itu? Jangan pakai asumsi, pakai data. Karena ayat-ayat mutasyabih dan ayat Muhammad itu terdapat dalam Al-Quran. Jadi ayat dengan ayat yang menjelaskan. Nah sekarang kata menyesal itu diterjemahkan atau diartikan apa gitu? Apa yang bisa menjelaskan kata menyesal ini bahwa ini bukan menyesal seperti manusia yang menyesal, sifat manusia yang menyesal. Jadi kan Coba tadi- coba ambil kutipkan ayat dari Bible yang bisa menjelaskan Tadi kata kan- menyesal itu maksudnya apa gitu. Oke. Penyesalan Tuhan itu apa? Saya tanya kamu ngerti nggak di dalam ayat apa dia penyesalan Yesus itu apa? Coba. Silakan menjelaskan, silakan. Nah, saya jelaskan. Artinya di sini ada kehidupan akan pengampunan dosa. Kan kamu yang berbuat dosa. Dan rasa itu dihapuskan oleh dosamu oleh Tuhan. Kalau nggak kata menyesal, kata sedih, kata menguraikan pengampunan, kamu akan menjadi murka Tuhan itu. Kamu mau bahasa murka yang dipakai? Nah, kata murka di sini kamu nggak open gitu loh. Kenapa Tuhan itu sama seperti manusia pemarah? Kenapa Anda nggak open di situ? Kenapa kata menyesal itu? Kan menyesal itu identiknya dengan kata kebaikannya, toh? Menyesali bukan arti dalam arti yang kamu rasakan menyesal. Jadi kayak begini, kata Yesus begini, manusia itu tidak hidup dari makan roti saja, tetapi dari firman. Kamu kan tahunya cuma makan roti kenyang. Makan daging bisa. Firman itu kan ada. Manusia Oke, gini. Saya kasih pemikiran begini, Bang Abdon. Gini Bang Abdon. Anda mengatakan murka ya kan? Ketika Allah ya dalam perintah-perintahnya, larangan-larangannya ya, larangannya terutama dilanggar oleh makhluknya. Dia murka, marah. Tapi marahnya dia itu lebih diliputi atau yang lebih meliputi adalah rahmat dan kasih sayangnya. Contoh, saya kasih contoh secara logika. Sama aja Anda dengan Kristen. kami.
Bentar, bentar. Anda adalah Kristen. Kristen menyekutukan Allah dengan selainnya. Allah kami murka dengan seperti itu. Bentar, Menyekutukan bentar, kayak mana, sabar, Mas? sabar. Bentar, bentar, Jangan sabar, klaim sabar. enggak lah. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Analoginya Nah, Anas itu kemana-mana itu. Bentar, 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 bentar. Bentar. Ketika kalian menduakan Allah, ya. Ketika kalian menduakan Allah, Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Apa itu? Kalian tetap diberikan rezeki oleh Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada kalian. Itu kasih Begini sayang ya, Allah itu. begini. Rahmat dan kasih sayangnya itu masih Begini ada ya, sama Kak. kalian. Syukurlah. Saya tetap Walaupun fokus kalian ke tidak itu. kufur kepada Saya tetap Allah, tapi fokus Allah ke- tetap memberikan rezeki kepada kalian. Begini, saya tetap fokus ke itu. Saya setuju, sebagian saya setuju dengan itu pemahamannya Mas Anas tadi. Tapi analoginya saya tidak terima. Yang saya terima tadi dari Bang Anas itu bahwa selain Allah itu murka, tapi lebih banyak kasih sayangnya. Makanya itu kalau kembali lagi ke ayat Kejadian 6 ayat 6 itu, ya kita harus lanjut ke ayat 7 bahwa di situ berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu di muka bumi, baik manusia maupun hewan. Jadi begini, Tuhan Allah, dengarin. Jadi Tuhan Allah yang kami punya itu, dia bisa marah, tapi dia bisa marah karena aturan yang dia buat itu dia nggak akan menganulir aturan yang dia buat. Tapi di sisi itu dia juga punya kasih, begitu. Makanya itu kan cerita itu dia berlanjut ke Nabi Nuh itu. Gitu. Cerita itu kan dia berlanjut ke Nabi Nuh. Tapi kalau Anda menganalogikan bilang kami menuhankan, nah itu Anda sudah apa ya? Sudah kemana-mana, itu sudah terlalu jauh itu Anda berasumsi seperti itu. Jadi kita fokus aja ke sini. Kita fokus aja ke ini, ayat ini, jangan Anda menuduh. Asumsi apa? Aku jawab dulu bentar ya. Abdon kan bilang apa bedanya dengan murka? Murka itu menunjukkan kemahakuasaannya Allah gitu. Sedangkan nyesal itu menunjukkan kelemahan. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa Allah murka? Ya karena manusia kelakuannya nggak benar. Kenapa manusia bisa kelakuan nggak benar? Bukannya Allah maha mengetahui? Ya karena manusia punya free will. Pemahaman Anda. Ya. Artinya murka Pemahaman Allah Anda itu itu kan- murka Allah itu terjadi karena makhluknya melakukan kesalahan. Sedangkan penyesalan itu terjadi karena diri kita, Bang. Contoh nih, nggak usah jauh-jauh. Misalnya Bang Bang Kopi marah, murka dengan anak Anda karena anak Anda udah dibilang jangan pulang malam, selalu tiap hari pulang malam. Artinya yang membuat Bang Kopi marah apa? Anaknya. Penyebabnya itu anaknya tidak patuh. Ya, tidak patuh menyebabkan Anda marah. Sedangkan kalau dibilang Bang Kopi menyesal, ya, menyesal melihat kelakuan anaknya. Artinya apa? Menyesal itu karena dirinya. Anda menyesal karena Anda gagal mendidik anak Anda, gagal untuk mengajarkan anak Anda. Bukan Jadi menyesal begitu. itu dari diri, Bukan begitu. dari dalam. Saya Kalau pakai- murka itu dari luar. Saya pakai analogi Anda ya. Saya pakai analogi Anda. Kayak semua yang buat Silakan. Saya pakai analogi Anda. Jadi begini, Tuhan, contohlah saya lah, pakai analogi Anda. Anak saya sudah suruh kamu, saya sudah izinkan kamu jalan, pergi, itu kan. Tapi saya kasih ketentuan, kamu harus kembali jam 8 malam. Nggak boleh lewat dari jam 8. Begitu dia pulang jam 9 malam, saya marah. Marah dalam arti gini, kamu kan saya sudah kasih kompensasi yang tadinya nggak boleh jalan, saya izinkan kamu jalan. Tapi aturannya apa? Aturannya kembali sebelum jam 8. Kamu malah kembali jam 9. Saya menyayangkan, bukan saya menyesal saya kasih kamu kompensasi, saya izinkan kamu jalan, tidak. Bukan berarti saya gagal atau saya menyesal, tidak. Tapi hanya saya menyayangkan kan karena gini, saya sudah kamu izinkan anak kamu pergi jalan, tapi aturannya pulang jam 8, kenapa kamu kembali jam 9? Itu loh. Kalau saya sudah pakai analoginya host ini masih bingung juga. Jadi bukan berarti gagal untuk memberikan dia Oh anak gitu ya, jangan kompensasi marah. pergi. Jangan marah karena itu dua tindakan yang berbeda.
Iya, makanya kan saya sudah pakai analoginya Anda, tapi masih belum Ya terima juga iya, toh. tapi kalau Anda lihat ke ayat tersebut, ya Allah itu bukan istilahnya bukan karena manusianya, tapi bukan karena manusianya buat sesuatu, tapi karena dia yang merasa gagal gitu menjadi Tuhan. Iya, itu tadi makanya di awal saya sampaikan bahwa kosakata bahasa ini kan bahasa bahasa aslinya bahasa Ibrani kan naham. Itu tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia karena kekurangan kosakata kita. Ini bukan asumsi tapi memang ini kenyataan. Iya. Kosakata bahasa Indonesia itu sangat Ya kalau kurang. Dan kalau naham ada itu tidak bisa kosakata di yang kosakata yang makanya yang paling kosakata dekat yang cocoknya itu. apa, Pak? Makanya yang paling dekat itu ya apa? Menyesalah yang paling dekat. Tapi sebenarnya itu pun tidak bisa ditelan-telan Allah itu Tuhan itu menyesal atau gagal, tidak. Hanya mungkin yang paling tepat itu menyayangkan gitu, menyayangkan. Sayang saja, sayang saja, sayang saja. Begitu bahwa pada mulanya Allah menciptakan Adam itu tujuannya bukan untuk nanti Adam kamu ke neraka, tidak, tapi untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Tapi dengan satu peraturan, kamu boleh makan semua yang ada di dalam Taman Eden ini, tapi satu, buah itu jangan kamu makan. Ketika kamu makan, kamu mati. Nah itu jadi Tuhan itu memang murka, marah, menyayangkan, atau bisa dibilang menyesal. Tapi bukan berarti dia lebih besar ke menyesal atau murkanya, tapi dia tetap berpegang kepada aturan yang dia buat itu. Kalau kamu makan kamu mati, itu dia tetap berpegang pada aturan itu. Tetapi dia punya kasih, makanya dia kasih kesempatan untuk sebenarnya mungkin bisa itu yang bisa saya jelaskan. Kasih dan kasih. Oke, Saya ada tanggapi, lagi Pak. mau nambahin? Saya lihat Saya sudah tanggapi. mulai ngambang. Boleh saya tanggapi? Lanjut, silakan Bang. Tadi kan dijelaskan bahwa Tuhan kosakata menyesal itu nggak cocok lah ya, ibaratnya ada kosakata yang lain yang lebih cocok, itu tadi apa Pak? Kalau boleh diulangi? Menyayangkan lah ya gitu ya, menyayangkan kenapa Nabi Adam itu memakan buah itu begitu ya. Iya, kosakata memang begini, karena memang saya sudah bilang dari awal bahwa memang cendekiawan Muslim waktu itu membantu kami umat Kristen yang ada di Indonesia ini menerjemahkan Alkitab Ibrani itu ke dalam bahasa Melayu waktu itu. Karena zaman itu kita belum pakai bahasa Indonesia yang sekarang. Kita masih pakai bahasa Melayu waktu itu. Nah, bahasa ini kan dia berkembang. Kalau begitu dari Pak, bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Begitu. Bahkan bahasa Arab pun dia berkembang. Bahasa Arab pun dia berkembang. Gitu. Bahasa Arab itu muncul di abad 4 mungkin. Oke. Kalau begitu, Jadi sampai sekarang tidak berkembang, dia selalu berkembang. Kalau Dan begitu, otomatis Pak, sesuai zaman bahasa itu. kalau begitu, ketika Tuhan itu pada saat itu dia menyayangkan, menyesal, artinya dia tidak tahu Nabi Adam ini akan memakan buah itu ya. Begitu. Kan dia menyesal nih. Oh, kenapa kamu makan buah ini? Saya sayang. Oh, kenapa kamu makan? Berarti Tuhan tuh nggak tahu nih Nabi Adam tuh bakal makan buah ini gitu. Bagaimana? Oke. Ya, itu Ada sifat yang hilang tuh di situ. Kemahatauan Jadi Tuhan gini. hilang di situ. Gini, logikanya gini loh. Kita mengukur daripada apa yang maunya Tuhan, kan nggak bisa toh. Iya, Nggak artinya bisa. gini, Jadi ketika gini. ada sebenarnya sifat satu dengan sifat yang lain itu harus saling melengkapi lah ya, saling melengkapi dan saling tidak bertabrakan. Ada kan sifat itu kan kalau di logika ya akal kita itu sifat itu ada yang wajib bagi Tuhan, ada yang mustahil bagi Tuhan, dan ada yang mungkin iya dan mungkin tidak bagi Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Tuhan mengatakan bahwa dirinya menyesal, itu sifat Tuhan tuh ada atau tidak, wajib adanya atau tidaknya, atau kalau misalnya dia ketika Tuhan itu menyesal, berarti ada sifat yang hilang di sifat itu, karena Tuhan tidak tahu kalau Nabi Adam ini akan makan buah itu.
Karena dia, wah kenapa kamu Itu makan kan nih? nggak apa-apa. Yang gini loh, gini. Semua pendapat kita itu cara manusianya nggak apa-apa. Berbeda pendapat mengukur Tuhan itu bisa-bisa aja menurut kita. Tapi kalau kita mengukur apa yang kehendak Tuhan, kita nggak tahu. Yang jelas begini loh. Yang jelas kalau dalam di Alkitab itu jelas. Sifat-sifat dari Tuhan itu yang sebenarnya ada pada Yesus yang sudah dipraktekkan, bisa dilihat, bisa dirasakan. Jadi kalau mau konteks yang sebenarnya itu ketuhanan itu di dalam Yesus itu, mari kita uji gitu loh. Kan begitu. Jadi kalau kita mengukur Tuhan yang tidak terlihat, apapun akan ngambang. Menurut kita saja itu. Iya. Tetapi apa perlakuan Yesus, itulah Anda ukur. Salah enggak apa yang dilakukan Yesus? Tunjukkan salahnya. Kan begitu. Maaf ya, Pak Abdon. Jangan samakan kami dengan kalian. Kami tidak pernah mengukur tentang Tuhan. Apa yang Nah itu kan Kamu yang, lagi, kamu yang alergi lagi bilang itu. Kalau tidak begitu setuju alergi lagi, tentang menyesal. alergi lagi itu. Teman-temanku Pardon. mohon izin ngomong sebentar ya. Dari tadi saya nggak ngomong nih, denger terus. Iya, soalnya tadi dikasih ngomong nggak ngomong-ngomong Bu Aidil. Silakan Bu Aidil. Lagi di jalan sayang. Nah, oke, Ya, saya gimana, Bu? izin pamit Bang, karena sudah dekat maghrib ini, sudah setengah enam nih. Oke sayang. Silakan. Biar ada akalnya. Halo. Ya. Gimana, Bu Aidil? Biar memperjelas, biar akal kita sama-sama sehat ya. Izin dulu. Ini abang yang dari tadi yang tuh bilang Tuhannya menyesal lah, apalah pokoknya itu nggak tahu. Intinya gini, kita itu percayalah kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, biar tidak ada keraguan di dalam dirinya. Cari yang tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bikin menyesal lah, Tuhan nggak sempurna lah, Tuhan bodoh lah, Tuhan nggak nyambung lah, Tuhan tuh lalit lah, pokoknya segala macam itu. Ya kalau udah tahu sekarang kitab sucinya isinya sudah bikin bingung sendiri, ya jangan diikutin. Jadi pakai akal sehat gitu, bukannya kita ngajak beriman oke. ke agama saya gitu maksudnya. Jadi kita gunakan Oke, akal. ya. Itu Oke, maksudnya. akal ya. Kalau kamu bicara Tuhan, kamu kan nggak kenal Tuhan. Kenapa bisa Anda bicara Bang. tentang Tuhan? Anda sendiri tidak tahu Tuhan. Abang, Coba jawab dulu. Apakah Anda kenal Tuhan? Gantian ngomongnya kan dari tadi abangku bilang sudah saya dengerin terus dari tadi. Nah, Bukan. jadi gini. Bukan. Anda menyebutkan. Iya, Apakah Anda ntar kenal dulu, Tuhan? saya belum jelaskan selesai, abang udah motong. Nggak bisa selesai nanti. Jadi sekarang gini, pakai akal sehat. Jangan membodohi diri, jangan cari yang bodoh gitu. Itu kan hal yang bodoh. Masa Tuhannya bodoh? Itu kan karena Tuhannya bodoh, makanya nggak sempurna itu kan. Jadi ada timbul pertanyaan-pertanyaan. Coba kalau tanya saya, Tuhan saya nggak akan bodoh. Bukan berarti saya tuh bilang abang bodoh, tapi kan pakai akal, pakai logika, pakai otak kita gitu yang sehat gitu kan. Kalau sudah tidak ada kesempurnaan itu Oke, berarti sudah jangan kepanjangan. Oke, sesuai dengan tulisan saya artinya, ngapain bertuhan kepada Tuhan yang ribet? Iya benar. Ya, kamu kenal Begini, Tuhan nggak? Kamu sebenarnya itu kenal kan- Tuhan nggak? Ya Tuhan saya mengenal itu Tuhan nggak? nggak bikin ribet, nggak Siapa? bikin Tidak putih, usah nggak bikin diperpanjang. Di siapa? Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu nggak bikin ribet kalau kamu nggak kenal Tuhan? tidak Wujudnya sempurna kamu itu nggak berarti tahu. ribet, berarti bodoh, berarti mana tolol, kamu tahu? bohong, itu namanya apa nggak sempurna. Itu maksudnya. Yang saya Tidak usah yang diper- saya tidak usah tanya, Bang, abang punya otak nggak saya tanya? Tidak usah kemana-mana. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Tidak usah kemana-mana. yang Tidak saya usah tanya kemana-mana. kepada kamu, Ya, kamu Oke, kenal diskusi Ya, yang jadi sehat makanya aja. jangan nyerang ngomong, saya dulu gentian biar otaknya tuh nyambung, Ya sayang. kelamaan Bu. Gua kelamaan, lu lama-lama Begini, ngomong, gua begini. denger dari tadi, gua nggak nyelah. Iya kan? begini, tidak usah kemana-mana. Tidak usah Loh, nggak kemana-mana. Jadi saya bilang begini gini, sebenarnya. pakai otaknya. Kalau udah tidak Ya, tidak- sempurna, tidak boleh begitu kalau juga, sudah Bu. menyesal berarti tidak sempurna. Kalau sudah Tidak. menyesal itu tidak sempurna namanya, Bang. Melakukan kesalahan, kebodohan. Jadi ngapain cari Anda yang tidak bisa bodoh? mengukur. Ngapain cari yang Anda menyesal? tidak bisa mengukur Oke. iman Gantian. kami. Oke, saya sudah tangkap. Anda Saya sudah tidak bisa- tangkap. tidak- Saya sudah tangkap. beriman. Begini dulu. Otaknya dipakai, Bang. Iya. Begini Tuh, ya. gantian Kalau makanya kamu, ngomong, saya nggak mau. Kalau nggak gini, ngomong, saya sudah. nyerocos nih, nggak ngerti nanti. Habis ngomongnya nyerocos, saya nyerocos juga nih, nggak dengerin, mau gituin. Maksud saya Bu gitu. Aidil.
Itulah kenapa saya pakai nama dokter akal, karena saya lagi bantu teman-teman ini menemukan akal. Jangan Nah disuruh mereka itu, pakai akal, belum ditemukan. Gimana mereka bisa iya, pakai kalau belum ditemukan? iya Jangan makanya bicara, Bang, jangan saya bicara bilang Tuhan tadi kalau jangan tidak jelas, kenal jangan Tuhan. dipotong, saya ngomong Gini kan loh, gini. gantian. Jangan bicara Tuhan kalau kamu tidak kenal Tuhan. Paham? Bang, Nah, coba tes, saya coba tes, kenal coba tes. Tuhan saya, Siapa yang Bang. nggak kenal Dengerin ya. Tuhannya? Nah, siapa yang Abang nggak kenal Tuhannya? Coba kita tes. Lu nggak kenal Tuhan lu, blow on Tuhan lu, berarti lu nggak kenal. Ngapain bertuhan orang blow on, tolol, bodoh, enggak? Lu dibilangin dari tadi jangan nyela biar jelas. Kan gue bilang, gue kenal Tuhan gue. Tuhan gue itu satu, tidak ada anaknya, tidak beranak, Maha Esa, Maha Kuasa. Tuh, mau ngapain lu? Kenal kan gue? Pernah nggak ke dunia ini? Nggak pernah lah ngapain? Kalau Seluruh nggak dunia nih pernah, dia ngapain? ngaku. Dari Ya, mana terserah kamu dia dong. kenal? Dari mana kamu kenal? Gimana lu kenal? Tolol lu bang. Abdon, Otak Abdon, lu bang. kamu kenal Yesus nggak, Abdon? Iya, Tuhan Kamu saya kenal wujudnya Yesus nggak? manusia. Tunggu, Pernah wujud ketemu? Tuhan saya, Ya pernah gantian ketemu ya, nggak kamu? gantian ya. Pernah Tuhan ketemu saya, nggak Bang, kamu? Tuhan bang, saya kitab suci gini, abang aja gantian. bilang, bang, dengerin. Gini. Tolol lu bang. Kan Waduh, di ini kitab parah suci nih lu perempuan. bilang, Tuhan nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Lu tolol bang, itu kitab suci siapa? Punya lu kan? Kok nanya lagi lu bisa dilihat, bisa dilihat? Ya nggak bisa dilihat lah. Tidak bisa dilihat itu berarti tidak Sallu ada, ala tidak Nabi, sallu ala kelihatan, nggak ada, Nabi, sallu nggak ala bisa Nabi. bersuara segala macam. Abang percaya kan itu? Itu kan kitab suci abang. Ibu-ibu sekali Sudah. naik Oh balik bahaya lagi, loh. abang balik Iya. lagi. Sallu ala Nabi, sallu Iya ala bang, nggak ada Nabi. otaknya Ibu-ibu abang. sekali naik Kalau bahaya. Ya kamu tahu nggak Nabi, arti Tuhan itu apa? Otak abang itu Gantian dulu. cacingan berarti bang. Saya Itu aja saya deh. ya, saya nggak mau bicara, ada kali. saya nggak ngomong tolol-tolol ya, saya nggak mau ngomong tolol-tolol. Kita Ya terus berdiskusi. apa? Bahlul. Kalau saya, siapa Tuhan kamu? Yesus namanya. Wujudnya apa? Manusia. Pernah nggak ke dunia ini? Pernah. Pernah kak kamu lihat atau Nah, kenal ini atau gimana? ketemu Ini orangnya? Kamu kenal? Tunggu, ini yang seru, nih. Dia kan bilang kenal sama Tuhannya. Kita kasih lihat mukanya. Yang mana Tuhannya ya? Coba tunjuk, Abdul. Mana? Oke, sekarang Cuman nanti tunjukkan. gedein layarnya itu Don. Layarnya gedein. Nanti gantian, kamu tunjukkan Tuhan kamu ya. Pasti nggak ada. Nggak bisa. Abang tolol banget Oke, dibilangin abang. paham nggak? Aduh. Kamu Kan bisa. kitab suci abang yang bilang nggak bisa Iya, dilihat, saya nggak bisa jawab. didengar. Saya Kami kan tadi jawab. nggak bisa dilihat. Beda Saya dong. jawab. Oke, saya Nggak jawab. bisa Saya dilihat, jawab. nggak bisa Gini didengar. ya, saya jawab gantian. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oke, Allah itu Yang mana, adalah. Abdul? Tunggu dulu gantian. Allah Yang itu mana adalah katanya ruh. kenal? Gini ya. Tunggu kenal dulu, nih. dengerin dulu. Allah itu adalah ruh. Oke, di Quranmu juga ada Jangan tertulis. malu Don. Yang Ya. mana itu Tuhanmu? Kalau Yesus mau namanya. kenalan. Allah itu adalah roh. Roh itu nggak bisa dilihat, tetapi roh itu bisa berwujud menjadi manusia. Iya, yang Paham wujud nggak manusia kamu? yang mana? Ini Yesus kan wujud yang mana, manusia yang nih. mana? Yang mana? Saya berwujud, Kamu saya bicara ini manusia, berarti Tuhan, Tuhan abang juga. kamu bicara Tuhan, tapi kamu tidak mengenal Tuhan. Yang mana Tuhanmu itu? Oke, Ya, kenal kan? saya jawab. Kamu orang diam, ya. Sampai kamu botak Don, Tunggu itu dulu, nggak nggak apa-apa. bakalan kamu bingung kamu. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia seperti rupa dan gambarnya. Artinya rupa dan gambar Tuhan itu adalah manusia. Yang kamu tunjukkan ini semua, yang kamu tunjukkan itu gambar manusia. Yang manapun kamu pilih, Tuhan itu bisa seperti itu. Paham nggak? Waduh. Oh, ya udah. Nah sekarang Tuhan kamu yang mana? Tuhan Ayo abang. tunjukkan. Tuhan bang. Tuhan kamu yang mana? Paul yang bilang itu kalau yang satu itu tukang sapu dia. Gini, Bukan nggak Tuhan, apa-apa. Bang. Tuhan Tukang sapu. kamu yang mana? Kamu bisa menunjukkan Tuhan saya, tapi kamu nggak bisa menunjukkan Tuhan kamu. Kami sudah mengatakan Bang, Tuhan saya kamu nunjuk tidak Tuhan bisa dulu. dilihat. Yang mana Apa yang kamu marah?